Baik, pada video kali ini saya akan mencontohkan tutorial untuk membuat fungsi indeks pada halaman admin. Nah, fungsi indeks ini dia akan bekerja pada bagian ini dan semua modul yang sudah kita buat di dalam folder ini, di dalam folder web saya, admin, modul history ini akan kita panggil ke halaman ini. Nah, jadi modulnya ada banyak, halaman adminnya hanya satu. Kita akan panggil pada halaman ini berdasarkan menu-menu yang ada. Nah, untuk eh, membuat menu itu, kita harus mengawali dengan membuat nama menu terlebih dahulu. Nah, contohnya ini kita akan mengelola data history. Data history kita akan kelola. Maka alangkah baiknya kita akan buat sini menu profile di sini mungkin history mahasiswa. History mahasiswa. Oke, kita cari menu picture dan kita ganti menu mahasiswa. Dia tentunya ada di halaman indeks. Kita buka dengan notepad. Oke. Maaf, dia di bagian front. Kalau indeks itu kan login, front. Kita cari tadi yang tulisan picture. Nah, ini picture di bawah profile. Nah, seperti ini. Atau agar lebih mudah, kita pakai menu profile saja. Nanti picture-nya ini kita hapus biar lebih mudah. Nggak ada fungsi drop down-nya. Ini kita hapus. Info sama picture. Nah, sub menunya kita hapus. Lalu kelas drop down-nya kita hapus. Biar nggak ada panah bawah. Atau ini juga kita hapus. Ya, coba kita cek. Nah, jadi oke. Profile. Dari sini kita ganti daftar sekolah atau apa menunya tentang histori sekolah. Kita ganti profilnya histori sekolah. Oke. Nah, otomatis di sini ada link. Nah, link pada tombol ini terdapat di bagian atas. Sini, hrefnya. Kita buat fungsi karena ini namanya front, makanya kita harus buat front.php halaman sama dengan apa kita mau panggil. Otomatis halaman yang pertama kita akan panggil adalah halaman yang menampilkan data untuk ditampilkan pertama. View history ya, view history. Index front di halaman sama dengan view history. Oke, dia sudah memanggil halaman view history. Bisa kita buktikan pada URL yang jadi di bawah. Nah, lihat di paling bawah yang berubah-berubah itu. Nah, front.php halaman sama dengan view history. Selanjutnya, ini akan kita modifikasi. Yang tulisan NEC open source multi-level site bertagel, etc. itu akan kita ganti dengan konten yang halaman menunya kita panggil. Nah, caranya seperti ini. Kita cari menu ini, kita cari tulisan ini pada coding frontnya. Ini dia. Ini coba kita hapus dulu. Mungkin ini terlalu di atas ya. Ini terlalu di atas. Mungkin dapat kita tulis di bagian sini. Coba kita coba dulu. Nggak muncul ya. Karena dia di luar div ya. Kalau kita main di sini. Oke, tak masalah. Kita ada di bagian sini. Dan
agar agak lebih profesional lagi, coba di sini kita tulis, di sini kita pasang perintah hr, nah, supaya ada garis di antara tulisan admin itu. Nah, jadi oke, kita akan panggil fungsi yang ini, akan ada fungsi PHP di situ. Yang bagian ini, nah, bisa kita hapus dan bisa kita enter dikit. Kita pasang fungsi PHP. Nah, perintahnya sini nggak akan ada pengaruh ya, hilang. Perintahnya view. Kita pakai perintah yang ini. Nah, ini yang sudah pernah saya buat lalu. Biar lebih cepat, saya kopas aja ya. Sini karena masih diawali harus pakai if dulu. If string get modul. Nah, kenapa dia modul? Karena fungsi parameternya saya pakai modul. Kalau ini saya pakai halaman. If string get halaman, halamannya dari sini ya. Yang dari ini ya. Pada menu tadi. Nih. Front halaman. Kalau kita ganti page di sini atau kita ganti kata apa, di sini harus menyesuaikan. Halaman sama dengan view history. Include file view history. Nah, .php. Nah, jadi apabila browser URL-nya memanggil halaman view history, maka dia akan menginclude view history. Tapi kita lihat di antara front ke view history itu ada berapa folder ya? Ini 1, 2 folder. Ya, coba kita pasang 2 folder ya. Halaman front 104. Kita cek. String get halaman terlalu banyak mungkin. Oke. 104. Ini sudah jadi. View story .php. Kita tambah. File operation patch-nya. View history. So, kita pakai menu yang modul history view history. Kita pakai sini modul history. Masih ada kesalahan. View history nomor 3. Include koneksi outs. Oke. Ini kayaknya sudah berhasil, cuma kita harus perbaiki folder view history. File view history. Error pada nomor 3. Salah pada file koneksi. Koneksi ada berapa folder ya dari dia? 1, 2, 3. Terlalu banyak, akan coba kita hapus 1. Memang penyusunan seperti ini kita butuh banyak teliti ya. Nah, ini jadi. Dia harus hapus history. Oke. Nah, dia sudah mulai jadi, sudah muncul. Di sini bisa kita enter dulu. Jumlahnya terus BR. Bordernya kita buat 0. Nah, ini muncul kan? Ya, muncul. Jadi semua modul itu akan kita panggil di sini.
mau proses hapus data pasti ini belum jadi. Coba kita cek. Nah, dia belum jadi karena kita belum membuat link seperti yang ini. Karena kita belum membuat link seperti yang ini. Kita harus buat. Coba cell shading, cell spacing, saya buat sini 5. Nah, harus merapikan tabelnya biar agak lebih rapi ya. Dan input 3. Harusnya di sini ada proses tambah data. Nah, nanti saya akan buat lagi video untuk bagaimana mempercantik tombol-tombol. Tambah data biasanya dia ada di pinggir. Nah, namanya sudah muncul. Nah, 45. Nah, ini bisa kita buat BG color dengan gray. Ada yang berubah ya. Oh, dia harus menggunakan CSS. Oke, nantilah saya lanjut pada video selanjutnya. Oke, yang penting data yang sudah tampil. Nah, sekarang kita harus buat ini. Fungsi datanya dia harus mengarah ke fungsi input data. Admin, modul, input history sekolah. Oke, kita coba panggil proses input history sekolah. Ini kita pasang link. Ref sama dengan ya fungsi link ya sudah saya ajarkan pada video yang pertama sekali tentang HTML. Apa ya, front titik php halaman sama dengan apa namanya, input history sekolah. Input history sekolah. Tambah data. Berarti di sini kita harus tambah di bagian front. Nah, hati-hati ya, ini udah mulai putar-putar foldernya. Jadi harus teliti. Sini karena if-nya kedua ini kita udah pakai else if ya. Else if string halaman sama dengan input history sekolah. Kita copy aja. Dia di dalam folder modul, di dalam folder history, dan hanya mengganti nama file. Ya. Nah, coba kita panggil. Otomatis tombol fungsi tambah data itu akan berfungsi. Nah, udah jadi warna biru. Biasanya dia ada fungsi kayak gini. Dia ada fungsi kayak gini. Tambah data, dia ada fungsi gini. Iya. Nah, lihat, udah ada fungsi ya. Ya, URL-nya sudah berhasil. Coba kita panggil. Oke, jadi cuma session foldernya masih agak salah. Kita sesuaikan dengan yang kita kurangi 1 kayak dari. Harus hilangkan errornya ya. Kalau nggak hilang errornya nggak bisa jadi deh. Nah, jadi input. Coba kita input tes masuk, tes masuk, tes masuk, tes masuk, tes masuk. Simpan data.
berhasil input history pendidikan. Kita cari sini, tes masuk, sudah masuk. Nah, tapi alangkah baiknya pada bagian ini kita langsung redirect ke header, location, apa ya namanya, view history. Nah, .tht exit. Yang salah ya. Ini kayaknya benar. Oke, fungsi redirect nanti aja ya kita buat. Yang pasti ini sudah jadi dulu. Ini tambah data, fds histori sekolah. Nah, masuk. Oke, coba kita buat proses hapus. Nah, ini ada redirect sini. Otomatis ini kita harus rubah URL-nya. Dan tidak bisa pakai fungsi URL yang ini. Kita harus rubah URL-nya sesuai dengan URL yang ini. Nah, pakai front PHP. Hapus data ini kita ganti lagi. Kita ganti view history pada proses hapus. Nah, ini kita hapus ya. Sama dengan delete history. Delete underscore history. Betul ya. Oke. Where ID sama dengan jar. Nanti pada menu frontnya kembali kita panggil menu page-nya. Nah ya, tadi pada menu ini kita panggil fungsi hapusnya. Halaman, saya lupa terus tadi, delete history. Alangkah baiknya nama filenya konsisten ya, kalau boleh sama semua. Delete underscore history. Delete underscore history. Nah, pada file delete history, PC-nya sudah oke. Koneksinya tadi cuma 2 ya. Nah, string get ID dia langsung redirect ke view history. Coba kita hapus data ya. Oke, kayaknya berhasil. Belum berhasil ya. Di sini coba kita pakai,
input history sekolah tambah coba kita pakai fungsi string data id. Intinya kita memanggil halaman ini ke halaman front office. Oke, ada yang salah lagi. Memang seperti ini ya cara menyusun program. Dia harus sabar. Halaman sama dengan history, dan di sininya ya history modul history delete history. History sekolah sudah benar. File set. Oh, URL-nya masih salah nih. Oh, sudah. Oke. URL-nya masih salah. Sini coba kita ganti front.php halaman sama dengan view history. Nah, redirect-nya berubah juga ya. Biar dia langsung pindah secara otomatis. Tadi ada data yang hilang, yang tes masuk itu udah hilang. Saya harus membuat sampai dia berhasil hilang ya. Min front.php halaman sama dengan delete history where id sama dengan 7. Header where id sama string tadi udah benar. Sini dia running. Saya harus mencari sampai ketemu. LCF tingkat delete history input model history fungsinya sudah benar semuanya. Cuma ada yang tidak jalan. Else if halaman delete history modul history delete history. Ini satu huruf tidak cocok, dia tidak akan jalan ya. Coba saya cek lagi nama folder. Delete history. Delete history benar. Delete history. Pada fungsi view kemungkinan ada masalah di sini ya. Front.php halaman sama dengan history id sama dengan echo. Benar kayaknya. Coba saya coba lihat ada ini aplikasi yang sudah saya buat. Front modul ban view. Coba saya cek sini apakah URL-nya udah benar ya. Front modul string id. Oh, pakai string ya, pakai string. Coba kita buat pakai string. Sini dia pakai string. Iya. Coba kita login dulu biar lebih aman. Ini historinya masih tersimpan ya. History. Nah, hilang. Ya hanya ganti string. Bayangkan hanya titik kecil ini, tanda ini saja dia tidak bisa jalan. Nah, ini kan udah berhasil fungsinya, hapus data. TK Mawar. Hapus yang ini bisa
Tinggal pilih mana yang kita hapus karena dia menggunakan parameter. Nah, coba kita ganti fungsi update. Nah, di sini kita modifikasi saja from titik php sini. From titik php halaman sama dengan update history. Ini php-nya kita hapus. Dan ini saya ganti n where data sama data. Lalu pada bagian front kita tambah menu untuk memanggil bukan menu ya, fungsi untuk memanggil history update. Nah, kita lihat nama file apa, some htdocs web saya min modul history update history. Oke, sini kita ganti update history modul history update history. Nah, tapi file update-nya harus kita modifikasi lagi. Apa yang sudah kalian ketik dimodifikasi. Ini cukup satu tadi kan. Dengan ID yang pros history. Nah, redirect-nya bisa kita ambil yang ini. Nah, kita copy biar cepat. Oke. View front tetap semua mengarah ke view. Oke, coba kita tambah data dulu. Ini data sembarangan akan nanti kita rubah dengan data yang real. Oke, coba kita update ya. Nah, muncul kan? TK Sangihe. Nah, SD Sangihe. SMP Sangihe. SMA Sangihe. Universitas Polnustar. Polnustar. Ini harus kecil aja. Oke. Dari data FDS itu kan sembarangan, kita ganti data yang sebenarnya ya. Oke, berubah. Inilah. Udah mulai keren kan tampilannya. Bisa tambah di sini. Bisa kita hapus, bisa kita update. Nah, pada halaman ini. Padahal ini hanya satu. Yang banyak itu adalah folder modulnya. Nah, nanti jumlah modul ini, folder ini sejumlah web pada interface user Anda. Kalau webnya itu menunya ada 10, berarti sini ada 10 folder. Nah, di dalamnya ada 4 fungsi ini. Nah, mudah-mudahan saja tutorial ini dalam satu folder sudah bisa kalian kembangkan menjadi banyak folder. Ya, supaya jadi sebuah admin. Ini kita baru kerja pada bagian admin ya. Nanti kita akan kerja pada bagian user. Ini udah mulai keren kan? Nah, jadi dia. Ini CSS-nya udah jalan di sini. Histori sekolah. Nah, saya log out. Admin. Login. Lisa. Lisa 123. Jadi sebentar saya akan ajarkan bagaimana menghantar session supaya kita tahu data ini siapa yang input, Budi apa Lisa. Data ini siapa yang input, Budi apa Lisa, berdasarkan session yang masuk. Nah, nanti ada fungsi tampilkan data, semua data yang diinput oleh Lisa. Data yang diinput oleh Budi walaupun satu database tidak akan keluar. Tampilkan data yang diinput oleh Budi. Apa yang diinput oleh Lisa adalah walaupun berdampingan dengan database-nya, tabelnya Budi tidak akan keluar. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu menu tutorial hari ini. Masih ada lagi program-program yang harus saya buat untuk melengkapi sampai ini jadi web utuh. Sampai ini jadi web utuh ya. Dan kalau jadi mungkin bisa diupload untuk profile perusahaan kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.